Senang sekali kita boleh berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan dan video singkat yang saya bagikan dalam sebuah ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan dan kita bangun di hadapan Tuhan. Melalui ruangan yang sangat terbatas ini, melalui tempat yang sempit ini, saya percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dan tidak sesempit di mana saya berada hari ini. Saya percaya kuasa dan firman Tuhan menjangkau luas dimanapun saudara berada. Saya berharap saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap bersehati di dalam keluarga saudara masing-masing. Dan yang pasti, saudara terhubung dengan Tuhan, dengan Bapa di surga. Sebelum renungan firman Tuhan, kita akan dengar sama-sama. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa dengan kerendahan hati di hadapannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Setiap peristiwa terjadi, kami boleh melihat dengan bingkai yang utuh, dengan sudut pandang yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan. Karena kami percaya melalui pikiran, melalui perkataan, maka kami akan dibenarkan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya di rumah kami masing-masing, maupun juga hamba-Mu di tempat ini. Semua pemirsa dan semua yang mendengarkan akan video renungan singkat ini, biarlah sungguh-sungguh kami dijangkau oleh kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini sungguh jadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saudara bisa skip dulu atau saudara bisa pause dulu untuk mengambil tempat yang terbaik untuk membawa catatan kecil saudara dan juga bahkan mengumpulkan keluarga saudara. Jika demikian, kita akan berbakti bersama-sama, beribadah bersama-sama. Mari dengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-50 di ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Alkisah ada dua rombongan wisatawan yang masuk ke sebuah pulau di Asia. Rombongan yang pertama dengan bis yang pertama, rombongan yang kedua dengan bis yang kedua. Rombongan yang pertama dipimpin oleh seorang tour leader, dan ketika memasuki daerah atau tempat di mana jalanan itu berkelak-kelok, lika-liku, dan bahkan juga banyak lubang di mana-mana jalanan itu rusak, maka tour leader yang memimpin rombongan pertama berkata, "Semua para wisatawan, jalanan ini adalah jalanan yang rusak, jalanan yang buruk, berlubang-lubang, kanan tebing, kiri jurang. Sangat berbahaya. Saya paling tidak suka kalau memimpin perjalanan rombongan dan melewati daerah ini." Itu perkataan diulang kepada para wisatawan yang ada di rombongan bis yang pertama itu. Sehingga mengakibatkan orang-orang yang ada di bis yang pertama itu berkata, "Wah, benar, jalanan ini rusak, jalanan ini tidak menyenangkan. Kenapa kita mesti ikut dalam wisata ke tempat ini?" Akhirnya mereka semuanya yang ada di dalam bis yang pertama atau rombongan yang pertama ngomel sepanjang perjalanan mereka. Dalam rombongan yang kedua dipimpin oleh seorang tour leader yang kedua, sama melewati perjalanan yang sama karena tujuannya sama. Tetapi di rombongan yang kedua ini tour leadernya berkata demikian, "Saudara, kita sedang memasuki sebuah jalanan. Namun mari kita nikmati saja. Meskipun jalanan ini berlubang." Disampaikan setiap perkataan dengan perkataan yang puitis, perkataan yang membangun, perkataan yang menyenangkan. Dan bahkan diceritakan bahwa pada masa-masa yang lampau, putra-putri kerajaan seringkali melewati daerah ini. Dan mereka bersuka cita karena sekalipun jalanan tidak mudah, tapi putra-putri kerajaan itu suka melewatinya. Demikian kita semuanya, sekalipun jalanan rusak dan lubang, tapi mari kita nikmati, karena dulu ada putra-putri kerajaan melewati jalanan ini.
disampaikan dengan baik, disampaikan dengan puisinya dan sebagainya. Sampailah di tempat tujuan. Yang satu rombongan ngomel-ngomel, yang satu berkata, oh ternyata ada banyak kisah di jalanan itu. Setiap peristiwa yang terjadi, dari sudut pandang mana kita melihat, maka itu akan menolong atau mengakibatkan pikiran kita, dan pikiran kita akan lahir ucapan-ucapan. Nah karena itu ketika kita mendengarkan gerutu dikemas di pikiran kita, kita pun akan menjadi orang-orang yang suka menggerutu dan mengomel. Kitab Injil Matius pasal 12 di ayat 27 berkata demikian. Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi buat kita semuanya, setiap peristiwa yang terjadi, dari sudut pandang mana kita melihat, dari sudut pandang mana kita mengerti, maka itu akan terkemas di pikiran kita dan akan lahir di ucapan-ucapan kita. Saudara, hari-hari ini, bulan-bulan ini kita tahu bahwa semua sendi-sendi kehidupan sedang mengalami penurunan, sendi-sendi perekonomian sedang mengalami penurunan. Kita tahu semuanya. Namun demikian, mari kita lihat dari sudut pandang ilahi, sudut pandang yang berbeda. Sehingga dari sudut pandang yang berbeda itu akan melahirkan perkataan-perkataan yang membangun dan bukan perkataan-perkataan yang menggerutu. Kita melihat pandemi ini. Ketika kita melihat pandemi ini dari sudut yang orang pada umumnya, semuanya sulit, semuanya tidak bisa diraih, semuanya menurun, semuanya sangat berat. Maka hal itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berpikir dengan peristiwa ini, maka kita menjadi orang-orang yang bersih. Karena sedikit-sedikit cuci tangan. Dengan peristiwa ini, maka kita tidak mudah menjadi orang-orang yang jorok. Dan kemudian pulang dari tempat-tempat tertentu langsung ke kamar, mungkin langsung tidur. Kita bisa mandi terlebih dahulu, membersihkan diri terlebih dahulu. Bahkan saudara, ada banyak keluarga-keluarga yang tidak pernah membangun misbah suami istri, anak-anak atau menantu, tapi melalui peristiwa atau pandemi ini, maka keluarga bisa berkumpul, bercengkrama bersama-sama, bisa membangun doa bersama-sama, membangun misbah di hadapan Tuhan. Bahkan juga ada orang-orang tertentu justru malah muncul kreativitas tertentu, sehingga saudara, dari pikiran-pikiran yang benar, dari sudut pandang yang benar, maka akan lahir gagasan-gagasan yang benar. Saudara, saya ada di tempat yang sempit, ada di tempat yang terbatas. Tapi saya tahu bahwa firman Tuhan tidak terbatas. Bisa menjangkau kemanapun firman itu bisa diberitakan. Dan bahkan saudara yang mendengarkannya. Karena itu, sekalipun terbatas, saya mau berkata di hadapan kita semuanya, Tuhan tak terbatas. Karena itu seperti firman yang berkata, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih dan lesu. Mungkinkah saudara hari ini yang sedang mengalami letih dan lesu, putus asa dan berbeban berat? Dari tempat yang terbatas ini saya mau katakan kepada kita semuanya, mari tetap bangun misbah di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh melihat kuasa Tuhan, bingkai Tuhan yang utuh, sehingga kita tidak mudah ngomel, kita tidak mudah menggerutu, dan kita tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Saudara ada di rombongan manakah itu? Di rombongan yang pertama yang isinya gerutu dan omelan, atau di rombongan yang kedua dari wisatawan tadi? Saya berdoa setiap kita boleh menangkap akan pesan firman Tuhan ini. Kita ada di rombongan yang kedua. Untuk apa itu? Untuk tetap melihat dari sudut pandang ilahi, sehingga kita tidak menjadi orang yang ngomel di setiap peristiwa yang terjadi. Tapi kita tetap memiliki gagasan-gagasan, bahkan muncul kreativitas tertentu. Mari lihat itu dengan cara pandang Allah. Saya berikan contoh yang sederhana. Di tangan saya ini ada gelas yang isinya jus wortel. Saudara, orang akan berkata gelas ini setengah penuh. Ada juga orang yang berkata gelas ini setengah kosong. Bolehkah itu? Sah-sah saja.
Bagaimana sudut pandang saudara melihat? Tapi buat saya, sekalipun ini setengahnya kosong, atau boleh dibilang setengah penuh, saya akan bersyukur karena ketika saya haus, saya bisa menikmati jus ini dan melepas kehausan saya. Tapi sudut pandang orang yang berbeda, orang berkata, ya ada jus, ada minuman, tapi cuma setengah. Bagaimana mungkin bisa melepas kehausanku? Saudara yang mana? Melihat dari sudut pandang yang mana? Saya mendorong saudara melihat dari sudut pandang ucapan syukur. Sekalipun setengah, masih bisa kita nikmati, masih kita bisa minum. Saudara, itu sebabnya dari sudut pandang kita akan lahir pikiran kita. Dari pikiran kita juga akan lahir ucapan-ucapan kita. Dalam segala kondisi, tetaplah melihat dari sudut pandang ilahi. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur melalui kesempatan ini kami boleh berbakti dan beribadah bersama dengan seisi keluarga kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan, kesehatan kepada kami. Olehnya kami boleh berkumpul seisi rumah tangga kami. Bahkan juga di ruangan ini pun Engkau hadir dan memberkati kami. Kami percaya Engkau sedang menjangkau lewat kebenaran firman-Mu ini. Biarlah orang yang lemah hari ini melalui perkataan firman-Mu dikuatkan. Biarlah orang yang sedang letih, lesu, Tuhan berikan semangat yang baru. Bahkan orang berkata, aku ini adalah pahlawan-pahlawan Tuhan. Bahkan orang yang sedang mengalami keraguan-raguan melalui firman ini, mereka diberikan ketetapan jalan dan iman yang teguh di dalam Engkau. Yang berdosa diampuni, bahkan yang sakit dijangkau oleh Tuhan dan disembuhkan dengan sempurna. Karena darah-Mu cukup bagi kami. Luka bilur-Mu cukup bagi kami untuk menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini melalui perkataan firman-Mu. Sungguh setiap orang yang mendengarkannya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita.